Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya di kuliah online mata kuliah Kinematika dan Dinamika 1 metode QA, Question and Answer. Masih kita akan membahas dari bab 2 buku Dinamika karangan J.L. Maryam, subbab 2 garis miring 3. Teman-teman bisa simak di buku Dinamika J.L. Maryam. Saya bacakan soalnya. Sebuah batu dilemparkan secara horizontal dari suatu menara di A dan mengenai tanah 3,5 second kemudian di B. Garis bidik dari A ke B terhadap horizontal membentuk sudut 50 derajat. Hitunglah besarnya kecepatan awal U dari batu tersebut. Di sini sudah diberikan V-nya adalah 14,41 meter per second. Nah, ini sudah saya tampilkan gambarnya untuk memudahkan ilustrasinya atau penggambarannya ya. Jadi batu dilemparkan secara horizontal, maka dia membentuk sudut 50 derajat ya terhadap horizontal. Maka berapakah kecepatan U-nya itu? Maka kita bisa jawab ya, ditanya langsung saya tulis ditanya U berapa. Maka kita bisa jawab di sini. Kita perhatikan, kita sudah gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kita bisa menuliskan dulu untuk gerak pada arah sumbu Y itu kita bisa tuliskan AY sama dengan G itu sendiri, alias gerak jatuh bebas itu percepatannya adalah percepatan gravitasi yang nilainya sebesar 9,81 meter per second. Seperti itu. Maka untuk rumusnya kita bisa tulis Y sama dengan setengah G T kuadrat. Y sama dengan setengah G T kuadrat. Dari mana rumus ini? Dari mana asal rumus ini? Kita tulis ya. Dari mana asal rumus ini? Ini rumus ini dari sini, dari rumus yang sangat populer itu, 3 rumus yang sangat populer. Silahkan bisa dicek video saya sebelumnya ya di kinematika partikel itu. Salah satu di antara 3 rumus itu adalah delta S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini satu di antara 3 rumus yang dikenal ya untuk menyelesaikan soal-soal kinematika atau dinamika. Nah, ini cenderung untuk gerak horizontal. Adapun jika geraknya adalah vertikal, karena ini
kita maksudkan adalah gerak vertikal, yaitu Y, maka jika kita pandang sebagai gerak jatuh bebas, jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang dijatuhkan bebas dari suatu ketinggian, maka delta S ini sama juga dengan H atau Y. Biasanya kan dinotasikan seperti itu. Delta S itu dinotasikan dengan H atau Y. Adapun V0-nya kan biasanya sama dengan 0. Dan A-nya adalah G itu sendiri. Kenapa V0-nya 0? Ya karena memang benda jika dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, kita tidak memberikan kecepatan mula-mula, ya dijatuhkan saja dari keadaan dia diam, maka kita katakan V0 nya sama dengan 0. Maka jika demikian delta S akan berubah menjadi Y. Kita tulis aja Y sama dengan V0T, maka V0 nya 0, maka akan menjadi 0. Langsung kita tulis plus setengah, A nya kita ganti menjadi G, dan T kuadratnya masih tetap. Nah, inilah rumus gerak jatuh bebas. Inilah nanti yang kita akan pakai untuk menyelesaikan soal ini. Maka kemudian untuk gerak X-nya tadi kan gerak Y-nya, ini kan gerak Y. Ini adalah gerak Y. Nah, sekarang untuk gerak T-nya gimana? Gerak X-nya gimana? Untuk gerak X, maka untuk gerak X apabila percepatannya 0, untuk gerak X apabila kecepatannya 0, maka X sama dengan UT atau VT. UT atau VT, karena di sini dalam hal ini dalam soal menggunakan notasi U, maka kita gunakan U. Biasanya kan kita menggunakan V untuk kecepatan. Nah, kita ikutin yang di soal. Dari mana rumus X sama dengan UT? Ya lagi-lagi dari rumus yang di atas itu. Kita tulis saja ya supaya tidak bingung. Dari mana asal rumus tersebut? Dari sini X kan tadi kan delta S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, kita ganti delta S-nya, ya kita tulis X saja. Kalau tadi kan Y, kita tulis Y, ini kita tulis X. V0T-nya ya V0T. Biarkan saja V0T. Plus setengah AT, karena A-nya adalah percepatannya adalah konstan, ya. Percepatannya tidak ada, kecepatannya konstan, alias percepatannya jadi tidak ada 0, maka A-nya 0, maka ditambah 0. Berarti tinggal ini. Atau dapat ditulis X sama dengan UT. Nah, X sama dengan UT. Nah, inilah yang mau kita cari ini, berapa U-nya kan gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan rumus V sama dengan X per T itu. Atau kalau dalam kasus ini, soal ini, maka U sama dengan X per T. Rumus sebuah kecepatan yang merupakan perbandingan antara jarak dibagi waktu, ya. Jarak dibagi waktu, ya, posisi air kurangi posisi awal dibagi waktu.
Maka kita bisa selesaikan soal tersebut. Kita lihat bahwa di situ diketahui sudut. Untuk apa sudut itu? Kita lihat, kita fokus kepada sebuah segitiga ini ya. Misalkan saya buat segitiga seperti ini. Di sini adalah sudut 50, maka di sini X, di sini Y. Maka kita bisa memilih tangen. Kita lihat tangen 50 itu sama dengan Y per X kan gitu. Jadi sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi yang di samping sudut. Oke, saya tuliskan di bawah saja. Tulis lagi ya. Di tangen 50 sama dengan kita bagi Y dibagi dengan X. Kemudian kita substitusikan Y dan X nya. Y nya kan tadi sudah ada, setengah GT kuadrat ya. Setengah, kita kasih pembaginya dulu, setengah GT kuadrat kita bagi dengan X. X kalau dituliskan dari sini maka X sama dengan U kali T kan gitu. Nah, kita substitusikan saja X sama dengan U kali T. U kali T kan gitu. Tangen 50 derajat. Kemudian ini T-nya bisa kita sederhanakan, kan kita coret jadi T-nya di atas sisa 1, bawahnya habis alias jadi 1, maka tangen 50 sama dengan setengah GT dibagi U kan gitu. Terus karena kita yang ditanyakan adalah UU-nya alias kecepatan awal atau mula-mula, maka ini tinggal kita lukir saja. U sama dengan setengah GT per tangen 50 kan seperti ini. Atau bentuknya dibuat setengahnya di seperduanya tinggal ditaruh di bawah, tidak masalah. Duanya di sini, satunya di sini, satu di atas tidak kita tulis, jadi 2 tangen 50. Nah seperti ini bisa juga. Maka tinggal kita substitusikan saja. G nya adalah 9,81. Waktunya diketahui adalah, di soal kita cek, lihat ya. Nih waktunya diketahui adalah 3,5 second. Oke, kita masukkan 3,5 second dibagi dengan 2 kalikan tangen 50. Maka dicari adalah, diperoleh U-nya adalah sama dengan 14,41 meter per second. Ya. Jadi kecepatan awal ketika batu dilemparkan secara horizontal yaitu sebesar 14,41 meter per second. Nah inilah kecepatan yang diperoleh ya, kecepatan awal dari sebuah batu yang dilemparkan secara horizontal. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi yang diberikan. Dan kita jumpa kembali dengan, kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Silahkan teman-teman subscribe jika belum subscribe, sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang
diunggah untuk yang video-video yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.